Saat melihat sebuah bangkai tikus di dalam kaleng tersebut, aku tidak memiliki nomor Pak RT ataupun warga yang lainnya. Aku lihat sesosok wanita berbaju putih sedang berjalan ke arahku. Tiba-tiba sosok itu semakin mendekatiku, hingga jantung ini seakan terlepas dari tempatnya. Aku mendengar orang-orang itu membuka pintu kamar dengan sesuatu yang biasa digunakan maling untuk membobol pintu orang. Sampah saudaranya. Tubuhku pun bergetar karena ketakutan. Selain itu, keringatku semakin membanjiri tubuhku saat lelaki itu terus menatapku dengan tatapan yang sangat mengerikan. Seorang lelaki tiba-tiba muncul, lalu menghajar dua lelaki tadi hingga terpental ke lantai. Belum sempat lelaki itu melayangkan serangan, dua lelaki tadi langsung kabur secepat kilat. "Bang Anwar, terima kasih," ucapku dengan lutut yang lemas. Ketiga anakku pun langsung menghambur ke arahku sambil berderai air mata. Nyaris saja jantung ini terlepas dari tempatnya setelah apa yang tadi terjadi. Aku pun langsung sujud syukur karena Allah mengirimkan seseorang di waktu yang sangat tepat. "Dari mana Bang Anwar bisa tahu kalau ada perampok masuk rumahku, Bang?" tanyaku sembari bingung tapi bercampur lega. "Tadi saya pulang meeting, terus gak sengaja lihat dua lelaki mencurigakan yang mengendap-endap ke rumah ini. Tadi agak lama soalnya saya sempat terpeleset di luar," ucap dari Bang Anwar. Apapun alasannya, malam itu ia adalah pahlawan bagiku. Lalu tiba-tiba, beberapa orang datang menyorotkan senter ke arah kami. "Kalian pada ngapain malam-malam berduaan? Mau pada mesum ya?" tanya dua warga yang tampaknya tengah meronda. "Tadi ada dua orang perampok yang nyaris mencelakai saya. Tapi untungnya ada Bang Anwar yang datang dan segera menghajar mereka." "Kalau begitu, mana perampoknya?" tanya dari Bang Parman. "Mereka sudah kabur," saut Bang Anwar sambil menunjuk ke arah jendela yang terbuka. "Kalau bapak-bapak tidak percaya, tanya saja pada anak-anakku." Setelah mendengar penjelasan Andika yang tampak masih ketakutan, akhirnya mereka pun percaya. Lalu setelah itu, mereka semua meninggalkanku. Keesokan harinya kabar tentang kejadian semalam dengan cepat tersebar. Beberapa ibu-ibu pun mendatangiku untuk menanyakan apa yang telah terjadi. "Halah, palingan itu ulah pacar kamu sendiri kan? Kamu kan janda genit," ucap Budiah, ibunya si Murti. Wanita tua itu benar-benar tak sadar diri. Padahal anaknya adalah seorang janda genit dan juga pelakor. Namun, aku tak bisa mengatakan itu karena kini Murti telah meninggal. Rasanya tak etis sekali untuk mengungkit-ungkit kesalahan orang yang telah tiada. "Bu, jangan berkata yang tidak-tidak. Saya bukanlah wanita yang seperti itu. Kemarin kamu menggoda mantan suamimu, lalu kamu menggoda Anwar yang kaya raya itu. Atau jangan-jangan dua perampok itu adalah orang yang kamu suruh untuk menghabisi putri saya. Lalu mereka meminta imbalan dengan tubuhmu. Dan di saat itulah Anwar datang. Lalu kamu sendiri memainkan drama seolah-olah mereka adalah perampok." Wanita yang usianya telah lanjut itu berbicara panjang lebar tanpa memikirkan perasaanku. "Jangan keterlaluan, Bu. Jaga mulut ibu sebelum saya merobeknya," bentakku. "Kalian lihat sendiri kan? Dia itu psikopat. Pasti dia yang sudah membunuh Murti dan juga Rindi." Semua mata pun kembali menatap tajam ke arahku. Padahal baru beberapa hari para warga kembali menyapaku setelah lama mencurigaiku sebagai tersangka pembunuhan tersebut. Dan tampaknya kini mereka kembali memandang negatif terhadapku. "Kalian jangan pada bicara macam-macam sama Amanda. Dia itu orang baik," ucap Bu Gemala yang tiba-tiba datang lalu membelaku. Aku pun sangat tersanjung karena ia selalu bersikap baik terhadapku. "Bu Gemala jangan membelanya. Dia itu masih mengincar Anwar loh, anak ibu." "Memangnya kenapa kalau dia mengincar Anwar? Justru saya sangat mendukung jika mereka saling menyukai." Dan ucapan Bu Gemala benar-benar membuatku terhenyak. Bagaimana bisa ia menyangka bahwa aku dekat dengan anaknya? Bahkan akrab pun tidak. Wanita itu telah membunuh anak saya. Budiah pun tak henti-hentinya menghasut semua orang untuk mempercayai tuduhannya. Memangnya ada bukti? Bahkan polisi pun menyatakan bahwa Amanda tidak bersalah karena sidik jari di tubuh Murti bukanlah sidik jari milik Amanda. Lagi-lagi jawaban Bu Gemala membuatku tersanjung. Aku pun sangat terharu karena akhirnya ada orang yang mau membelaku mati-matian. Bu Gemala adalah orang terpandang di daerah kami. Selain kaya raya, ia juga sering membantu banyak orang. Walaupun terkadang gaya bicaranya memang nyabla dan juga ceplas-ceplos. Setelah itu, mereka semua pun bubar meninggalkan kami. "Amanda, apa kamu benar-benar dekat sama Anwar?" tanya Bu Gemala dengan penuh harap. Aku pun menggeleng. "Bagaimana mungkin saya dekat dengan Bang Anwar, Bu? Bahkan akrab pun tidak. Saya akan mendukungmu untuk dekat dengannya," ucap Bu Gemala
yang membuatku terkejut saat mendengar ucapannya. Ia tampak tak sedang bercanda, karena dari tatapan matanya menyorotkan sebuah harapan yang sangat besar. Bu Kemala ini ada-ada saja. Tak mungkinlah orang seperti Bang Anwar bisa menyukai saya, Bu. Loh, kenapa tidak? Sebenarnya kamu itu cantik loh. Cuma, ya kamu gak bisa dandan aja. Tapi untuk menjadi seseorang istri juga menantu, kamu oke kok menurut saya. Ucapan Bu Kemala pun membuatku tersipu malu. Tiba-tiba aku teringat pada ibunya Bang Hilman yang tak pernah menyukaiku sejak pertama kali aku dikenalkan kepada mereka. Setelah cukup lama berbincang-bincang, Bu Kemala pun pamit. Dan tak lama kemudian, datanglah Bang Hilman. Dek, abang dengar semalam kamu nyaris diapa-apakan sama perampok yo? Tanyanya dengan wajah yang cemas. Aku pun mengangguk. Kenapa semalam abang gak bisa dihubungi sih? Ini dek, HP abang rusak. Ini baru selesai diservis. Makanya, kamu rujuklah sama abang. Aku menggeleng. Entah mengapa setelah diselamatkan oleh Bang Anwar, tiba-tiba kepalaku dipenuhi tentang bayangannya. Mungkin aku memang terlalu kegeeran, karena lelaki seperti dia tak akan mungkin untuk menyukaiku. Tapi entah mengapa, perasaanku pada Bang Hilman menjadi terasa hambar. Setelah itu Bang Hilman mengajakku jalan, tapi aku menolaknya. Lalu ia pun mengajak anak-anak untuk pergi. Aku hanya mengizinkan, tetapi tidak turut serta. Setelah mereka semua pergi, tiba-tiba Bang Anwar datang bersama Bu Kemala. Melihat kedatangan mereka, tiba-tiba jantungku berdetak lebih cepat. Amanda, bisa nggak saya pesan catering untuk sarapan dan makan siang 10 orang karyawan saya setiap harinya? Tanya dari Bang Anwar. Aku pun langsung sumringah saat mendengar tawarannya. Bisa bang, bisa, sahutku sambil bersemangat. Kalau gitu, ini sebagai DP-nya. Dan mulai besok, saya minta kamu yang mengantar sarapan, juga makan siangnya ke pabrik ya. Siap bang, saya akan melakukannya sebaik mungkin. Aku pun segera meraih uang yang ia berikan dan segera mengucapkan terima kasih. Ia pun hanya tersenyum sambil menatapku lumayan lama. Hingga tiba-tiba, suara deheman dari Bu Kemala mengejutkannya. Anak-anakmu pada kemana? Tanya Bu Kemala sambil melayangkan pandangannya ke dalam rumahku. Lagi jalan-jalan sama ayahnya. Setelah itu Bang Anwar pun pamit. Tapi tiba-tiba, Bu Kemala malah menyuruhnya untuk pulang duluan. Wanita parubaya itu pun duduk di sampingku sambil tersenyum. Amanda, kamu jangan mau yo kalau diajak rujuk sama Hilman. Ucapnya tiba-tiba hingga membuatku tersenyum sambil mengernyitkan dahiku. Memangnya kenapa ya Bu? Tanyaku. Karena saya ingin kamu menjadi istri Anwar. Dan lagi-lagi, ucapan Bu Kemala membuatku salah tingkah dan tak bisa berkata-kata. Setelah itu ia pun pamit. Menjelang sore, Bang Hilman dan anak-anak pun pulang. Mereka tampak sangat sumringah sambil membawa sekantong mainan baru. Aku kagum dengan perubahan sikap mantan suamiku itu. Padahal dulunya, ia tak pernah mau mengajak ketiga anak kami jalan-jalan. Kecuali jika aku menyertai mereka. Singkat cerita, keesokan harinya, pagi-pagi sekali Bu Kemala datang. Amanda, kamu kan harus mengantar anak-anakmu ke sekolah. Juga ngantar aneka gorengan untuk sarapan para karyawan pabrik. Sini, biar ibu yang jagain Aurel. Apa nggak ngerepotin Bu? Aku lumayan sungkan. Karena walaupun Bu Kemala sangat baik, tapi ia bukanlah siapa-siapa dalam kehidupanku. Ia pun meyakinkanku bahwa dirinya sangat menyukai anak kecil. Hingga akhirnya, kubiarkan Aurel dibawa pergi ke rumahnya. Sepertinya Bu Kemala sangat kesepian. Karena tinggal di rumah sebesar itu, hanya berdua dengan suaminya. Bang Anwar, anak tunggalnya itu, harusnya sudah memberikan cucu kepadanya. Tapi jangankan memberi cucu, ia malah terus melajang dan tinggal terpisah dengan kedua orang tuanya. Saat hendak mengantar aneka gorengan, sekalian mengantar anak-anak ke sekolah, yang kebetulan terletak tidak jauh dari pabrik milik Bang Anwar, tiba-tiba aku kembali melihat Budiah dan Bu Marta yang tengah jambak-jambakan. Sungguh sangat lucu tingkah mereka. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, mereka malah terlihat seperti anak kecil yang tengah memperebutkan sebuah mainan. Tampak beberapa orang mulai kewalahan saat melerai kedua wanita parubaya itu. Bu Tuti, kenapa sih mereka kok baku hantem terus kayak gitu? Aku pun menghentikan langkah sejenak dan bertanya kepada salah seorang warga asli daerah sini. Dulunya mereka adalah sahabat akrab, lalu tiba-tiba keduanya dinikahi oleh seorang juragan kaya raya. Setelah itu malah mereka sering bertengkar hingga sekarang. Juragan kaya raya? Ayahnya Murti, Bu? Tanyaku. Iya, namanya Pak Hadiningrat, tapi sekarang dia sudah meninggal. Berarti Pak Samsu itu suami keduanya Budiah? Tanyaku. Iya, dia itu ayahnya Maura, sahut dari Bu Tuti. Aku pun tertegun mendengar ucapan Bu Tuti.
Pantas saja mereka sering bertengkar, karena dulunya mereka pernah menjadi madu. Setelah itu aku pun menyudahi obrolan kami, lalu bergegas melanjutkan perjalanan. Setelah mengantar anak-anak sekolah, aku langsung bergegas ke pabrik milik Bang Anwar. Setibanya di sana, aku pun disambut hangat oleh Bang Anwar yang tengah mengontrol para karyawannya. Dan setelah itu, ia mengajakku untuk berbincang-bincang. Aku tak menyangka, lelaki berparas tampan itu begitu ramah dan juga lembut. Maaf Bang Anwar, aku harus segera kembali karena takutnya Aurel nanti malah merepotkan Bu Kemala. Aurel pasti anteng sama ibu. Soalnya ibu kan sangat menyukai anak kecil. Aku pun hanya tersenyum mendengar jawabannya dan segera pamit. Saat menjemput Aurel, anakku yang berusia 3 tahun itu tampak tenang dengan perabotan berbahan plastik yang berserakan di lantai. Kulihat ekspresi wajah Bu Kemala tampak gemas menatap tingkah anakku. Andai saja ibu mertuaku bisa menyayangi anak-anakku seperti Bu Kemala, tapi sayangnya ibu mertuaku hanya menyayangi anak-anak dari Teh Susi. Aku pun masih ingat bahwa dulu ibu mertuaku sering membentak gara-gara anak sulungku memberantakan perabotan untuk dijadikan mainan. Padahal perabotan yang digunakan hanyalah berbahan plastik dan kalaupun rusak, harganya tidaklah seberapa. Ibu mertuaku juga sering berteriak dan memaki anakku ketika anakku yang berusia 3 tahun itu hanya sekedar menumpahkan air. Sikapnya sangatlah berbeda jika terhadap anak-anak dari Teh Susi. Amanda, kamu ngapain berdiri di sana? Tanya Bu Kemala yang membuyarkan lamunanku. Saya mau jemput Aurel, Bu. Maaf, karena Aurel telah memberantakan rumah ibu. Gak apa-apa, namanya kan juga anak kecil. Aurel biar sama ibu aja. Kamu segera masak aja buat nanti siang. Tapi Bu, aku pun benar-benar sungkan kepadanya. Khawatir jika Aurel buang air besar, pasti akan membuat ia kerepotan. Izinkan ibu sehari saja bermain sama Aurel yo. Bu Kemala pun menatapku dengan penuh harap. Tapi Bu, gimana kalau Aurel buang air besar? Aku pun memberanikan diri untuk bertanya pada Bu Kemala. Gak masalah Amanda, ibu udah lama gak ngerawat anak kecil. Aku pun merasa sangat terharu mendengar apa yang telah ia ucapkan. Hatinya begitu tulus dan juga lembut. Sepertinya Aurel akan aman jika bersama Bu Kemala. Menjelang sore, Bu Kemala mengantar Aurel yang telah mandi dan juga mengenakan baju baru. Maaf ya Bu, udah ngerepotin ibu. Nggak apa-apa Amanda, ibu senang kok main sama Aurel. Aurel itu lucu, gemesin, ucapnya sambil mengecup pipi Aurel. Bu Kemala tampak menyayangi anak bungsuku. Selain itu, putri kecilku juga tampak anteng ketika bersama seseorang yang bahkan bukan neneknya itu. Singkat cerita, malam semakin larut, ketiga anakku pun telah terlelap. Dan aku sendiri pun segera berbaring, karena rasanya seluruh tubuhku pegal-pegal semua setelah memasak untuk 2 pabrik milik Bang Anwar. Tapi tiba-tiba, terdengar suara cekikikan wanita dari arah jendela kamar, hingga membuatku sangat terkejut. Aku mencoba untuk mengabaikannya dan menutup tubuhku dengan selimut. Amanda. Aku pun hanya terdiam mendengar suara tersebut. Suara itu sangatlah berbeda dengan suara kuntilanak pada saat itu. Dan rasanya aku sangat mengenal suara itu. Ku coba hempaskan semua rasa takutku. Lalu dengan segenap keberanian yang ada, kulangkahkan kakiku perlahan menuju jendela. Kembali terdengar suara cekikikan. Tapi aku merasa aneh dengan suara cekikikan tersebut. Aku pun memberanikan diri untuk mengintip dari balik gorden. Dan setelah itu, kulihat sesosok wanita berambut panjang dengan wajah seputih tepung tengah berdiri sambil terus cekikikan. Aku tetap memberanikan diri untuk mengedap-ngedap keluar dari rumahku. Kulihat sosok tersebut masih berdiri sambil mengintip ke jendela kamarku. Tapi ada yang aneh. Kuntilanak itu terasa mencurigakan karena kakinya ternyata menapak di lantai rumahku. Lalu tanpa berlama-lama, aku pun segera menyergapnya dari belakang. Ia pun kembali cekikikan, mencoba menakut-nakutiku saat aku berhasil menangkapnya. Walaupun ia mengenakan daster yang berwarna putih, berambut panjang, wajahnya seputih tepung, bulatan matanya hitam dan besar, tapi aku sangat yakin bahwa dia bukanlah hantu. Ia pun mencoba melepaskan cengkeramanku, lalu aku langsung menggelitiknya hingga ia menggelinjang dan tertawa lepas. Dan tanpa berlama-lama, aku pun langsung berteriak sekejam mungkin dan mengeratkan cengkeramanku. Tak berapa lama kemudian, datanglah beberapa lelaki yang tengah mendapat tugas ronda. Dan akhirnya mereka pun bergidik ngeri. Tapi setelah aku meyakinkan
bahwa wanita yang berada dalam cengkeramanku bukanlah kuntilanak. Mereka pun langsung mendekat. Kuntilanak palsu itu menutupi wajahnya dengan rambut panjangnya. Dan aku pun langsung menarik rambutnya, yang ternyata adalah rambut palsu. Dan setelah itu, ia langsung menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Dua lelaki itu pun langsung membunyikan kentongan, hingga banyak warga lain yang datang dan segera berkerumun. Rupanya dia yang telah menerorku selama ini, ucapku dengan wajah geram. Wanita itu terus berusaha untuk kabur, tetapi dihalangi oleh para warga yang sudah berkerumun. Dasar kuntilanak edan, ayo kita pukuli saja dia, seru dari Bu Tuti. Jangan, tenang, ucap dari Pak RT, lalu segera menatap lekat-lekat kuntilanak palsu itu. Bukankah kamu itu Budiah? Tanya Pak RT sambil mengangkat wajah kuntilanak palsu itu. Bu RT pun memintaku untuk mengambil sebaskom air. Lalu aku disuruh untuk membersihkan riasan tebal yang menutupi wajah wanita itu. Dan setelah riasannya memudar, akhirnya kami pun bisa mengetahui bahwa itu benar-benar Budiah. Jadi, Budiah yang telah menerorku selama ini. Itu semua karena kamu sudah membunuh anak saya, bentak dari Budiah. Sudah berapa kali saya bilang kalau bukan saya yang telah membunuh Murti. Pak RT pun langsung memberi peringatan kepada Budiah agar ia tak lagi menggangguku. Selain itu, Pak RT juga menyuruhnya untuk mengganti rugi atas kerugian kaca jendela yang telah ia pecahkan. Apa jangan-jangan Budiah juga yang menyuruh dua lelaki yang nyaris melecehkan saya, Bu? Tanyaku sambil membulatkan mataku. Akhirnya Budiah pun diarah keliling kampung dan banyak warga yang menyorakinya. Bahkan ada yang melemparinya dengan telur. Tapi ia masih tetap tidak mengaku bahwa dirinya yang telah menyuruh dua orang lelaki yang nyaris melecehkanku. Mungkin aku bisa saja memaafkan perbuatannya yang telah menakutiku dan berpura-pura menjadi kuntilanak. Namun, jika aku berhasil menyelidiki bahwa ialah yang menyuruh dua lelaki yang nyaris melecehkanku, maka aku tak segan-segan untuk memasukkannya ke dalam penjara. Pada keesokan harinya, saat aku tengah mandi, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mengetuk pintu kamar mandi. Aku pun sangat terkejut karena kedua anakku tengah berada di sekolah. Sedangkan si bungsu baru saja ia terlelap. Dan tiba-tiba aku juga teringat bahwa aku lupa mengunci pintu. Maka bergegas kupakai pakaianku dan segera kuraih sebuah ember besar yang bisa kugunakan jika ada bahaya. Saat keluar dari kamar mandi, kulihat Budiah tengah berdiri di mulut pintu dengan tatapan yang sangat tajam. Dasar kamu pembunuh, ucapnya sambil menjambak rambutku. Sudah berapa kali saya bilang, Bu, kalau saya bukan pembunuh. Aku pun mencoba melepaskan cengkeramannya, lalu segera menghempaskan tubuhnya dengan kuat. Tolong, teriakku sambil berlari ke arah pintu. Kamu wanita jahat, kamu sudah memisahkan saya dengan Murti, bentaknya dengan wajah seperti kesetanan. Tolong, teriakku sambil menggedor-gedor pintu yang terkunci. Tampaknya Budiah sengaja mengunci pintu dan menyembunyikan kunci tersebut agar ia leluasa untuk menganiayaku. Aku pun benar-benar tidak menyangka kalau wanita itu akan senekat ini dan nyaris hilang kendali. Tiba-tiba anak bungsuku langsung terbangun dan menangis. Dan tanpa kuduga, Budiah pun langsung ke kamar dan segera menggendongnya. Sekarang kamu harus merasakan kehilangan putrimu seperti yang telah saya rasakan. Ia pun malah tertawa, seperti layaknya seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan. Namun entah mengapa, tenaganya begitu kuat, seperti layaknya orang yang kesurupan. Aurel pun terus menangis dalam pangkuannya. Dan tiba-tiba mataku pun membelalak saat ia meraih sebuah pisau. Jangan, Bu, aku mohon jangan. Aku pun berlutut dan memohon agar ia melepaskan Aurel yang sejak tadi berada di pangkuannya. Kamu harus menyerahkan diri ke polisi karena kamu telah membunuh Murti, atau akan saya hilangkan nyawa anakmu ini, ancam dari Budiah. Tapi saya tidak melakukannya, Bu. Saya bersumpah, saya tidak percaya padamu, bentaknya dengan mata memerah seperti orang kesetanan. Aku pun hanya bisa menangis sambil berlutut kepadanya, karena aku tahu pisau itu hanya berjarak beberapa senti saja dari anak bungsuku itu. Namun tiba-tiba, kulihat seorang lelaki berjalan mengendap-endap dari belakang Budiah, dan tampaknya ia masuk lewat jendela dapur. Aku pun mencoba untuk tenang dan mengalihkan perhatian Budiah. Lalu dengan sigapnya, lelaki itu segera menendang tangan Budiah hingga pisau yang berada di tangannya pun terlempar jauh. Budiah pun langsung membelalak dan menjatuhkan Aurel. Lalu dengan sigapnya, lelaki tersebut merebut Aurel dan segera bergerak menjauh dari wanita yang sudah kesetanan itu.
Dan saat Budiah hendak mengambil pisaunya kembali, aku pun langsung menginjak tangannya hingga ia mengerang kesakitan. Dan tak lama kemudian, beberapa warga pun tampak berdatangan dan menggedor pintu dengan kuat. "Kuncinya ada di saku Budiah, Bang," ucapku kepada lelaki itu. Yang ternyata lelaki itu adalah Bang Anwar. Bang Anwar pun langsung melepaskan Aurel. Ia lalu meringkus tangan Budiah dan segera meraih kunci dari saku bajunya, lalu melemparkannya kepadaku. Cekrek, pintu pun terbuka. Dan sudah ada banyak orang yang datang dengan wajah yang penasaran. "Mbak Amanda, apa yang terjadi, Mbak? Apa yang terjadi, Mbak?" tanya beberapa warga dengan serentak. "Budiah nyaris mencelakai saya dan Aurel," sahutku kepada warga. Dan saat melihat ada banyak orang, tiba-tiba Budiah langsung tertawa cekikikan seolah-olah dia kesurupan. Lalu setelah itu, ia segera mengacak-ngacak rambut dan juga pakaiannya. Budiah pun mengerang sambil mencakar-cakar lantai dengan kukunya seperti orang yang kesurupan siluman harimau. "Dia harus dipenjara karena dia nyaris mencelakai anak saya," ucapku kepada warga. "Mbak Amanda, kamu tenang dulu. Tampaknya Budiah lagi kesurupan," ucap beberapa warga. Tapi aku merasa tak yakin dengan gelagatnya, karena tampaknya ia hanyalah berpura-pura kesurupan saja agar ia bisa terlepas dari jeratan hukum. Setelah Pak RT dan kepala desa bermusyawarah, akhirnya diputuskan bahwa Budiah tidak dipenjara. Tapi Pak RT menekankan kepada Pak Samsu dan Maura untuk mengurung Budiah di kamarnya. Karena jika ia terlihat di luar, maka warga tak segan-segan untuk memasungnya. Sebenarnya aku sangat kecewa dengan keputusan itu. Harusnya Budiah bisa dijebloskan ke penjara, karena dia sudah semakin nekat dan juga membahayakan. Aku mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Anwar yang lagi-lagi menyelamatkan nyawa kami. Dan ia pun hanya menanggapinya dengan santai. "Bang Anwar, terima kasih karena sudah beberapa kali menyelamatkan nyawa kami. Tak usah sungkan, Amanda. Sudah sewajarnya saya menolong siapapun yang tengah dalam keadaan bahaya." Dan setelah itu, ia pun langsung pamit karena masih memiliki banyak urusan. Entah mengapa, perasaanku terasa berdebar-debar setiap kali dekat dengan Bang Anwar. Tapi aku berusaha untuk menahan perasaan itu, karena aku takut kecewa. Keesokan harinya Bang Hilman datang menemuiku. Ia pun meminta maaf karena baru mengetahui kejadian yang nyaris mencelakai kami. Ia beralasan bahwa akhir-akhir ini ia banyak pekerjaan. Lalu untuk yang kesekian kalinya, ia kembali mengajakku untuk rujuk. Walaupun sebenarnya aku tak lagi memiliki alasan untuk menolaknya. Karena si peneror yang melarangku rujuk dengan Bang Hilman ternyata Budiah yang kini telah diamankan. Tapi tetap saja, aku masih belum bisa untuk menerimanya kembali. "Dek, kenapa kamu gak mau rujuk dengan abang?" tanyanya dengan wajah kecewa saat aku mengungkapkan bahwa aku dengan tegas tidak bisa lagi menerimanya. "Bang, maaf bang, aku sudah tak lagi memiliki perasaan kepada abang," jawabku kepada Bang Hilman. Bang Hilman pun tampak sangat kecewa dengan jawabanku itu. "Tapi Dek, bukankah beberapa hari yang lalu kamu sudah bilang bahwa kamu akan setuju untuk rujuk kembali dengan abang?" tanya dari Bang Hilman. "Bang, saat itu aku hanya mencoba untuk menenangkan anak-anak. Tapi sejujurnya, aku sudah tak lagi menyukai abang." Aku menatap wajahnya yang menyiratkan kekecewaan. Tapi tiba-tiba, ia menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya secara perlahan. "Walaupun sedikit kecewa, tetapi abang mencoba mengerti. Kamu seperti ini karena salah abang. Maka abang akan berusaha untuk mengembalikan rasa cintamu seperti yang dulu." Aku sangat terkejut dan juga merasa bersalah saat melihat kesabarannya menghadapi penolakan dariku. Namun, walau bagaimanapun, aku tak bisa memaksakan perasaanku. Keesokan harinya Bu Kemala mendatangiku. "Amanda, kalau kamu mau, kamu boleh tinggal di rumah ibu. Sekalian bantu ibu buat beres-beres rumah. Ibu khawatir sama kamu kalau kamu masih tinggal di sini." "Tapi Bu, bagaimana dengan cateringnya?" tanyaku. "Kamu tetap boleh mengerjakan catering ke pabriknya si Anwar," jawab dari Bu Kemala. "Saya takut merepotkan Bu, apalagi ketika anak saya mungkin pasti akan mengganggu kenyamanan Bu Kemala dan juga Pak Haji Zulkifli." "Amanda, justru kami sangat senang dengan suara anak-anak. Selama ini rumah kami sangatlah sepi karena tak ada kehadiran anak-anak yang menghiasi kehidupan kami," ucapnya dengan wajah yang sedikit pilu. Sebenarnya aku sangat canggung untuk menerima tawaran itu. Aku merasa Bu Kemala dan Bang Anwar terlalu baik kepadaku.
Tapi karena Bu Kemala terus meyakinkanku, maka akhirnya aku pun setuju untuk tinggal di rumahnya. Bu Kemala pun menyuruh orang untuk mengemas barang-barangku dan segera mengosongkan kontrakan yang sudah kutinggali selama bertahun-tahun. "Kamu mau kemana, Dik?" tanya Bang Hilman yang baru saja pulang bekerja. "Aku mau tinggal di rumah Bu Kemala, Bang." "Loh, ngapain kamu tinggal di sana? Apa jangan-jangan kamu sudah mulai dekat dengan Anwar?" "Iya, Dik," tanya dari Bang Hilman. "Bang, itu bukanlah urusan abang," sahutku. Bang Hilman segera menarik tanganku agar aku menjauh dari Bu Kemala yang dari tadi tengah menggendong Aurel sambil memantau orang-orangnya yang sedang menaikkan barang-barangku ke atas mobil pick up. "Apa sih, Bang?" tanyaku sambil mengempaskan tangannya. "Dik, kamu jangan terlalu dekat sama Bu Kemala ataupun Anwar. Mereka itu aneh. Abang takut kamu kenapa-kenapa, Dik." "Bang, mereka itu orang baik. Justru abang yang aneh." Aku pun langsung melepaskan tangannya yang sejak tadi terus menggenggam erat tanganku, lalu segera pergi meninggalkannya dan aku segera menghampiri Bu Kemala. "Kamu jangan mau diajak rujuk sama dia. Tukang selingkuh kayak gitu pasti gak akan ada kapoknya," ucap Bu Kemala sambil menuntun tanganku untuk segera pergi menuju ke rumahnya. Karena mobil pick-upnya tadi telah terlebih dahulu membawa barang-barangku. Saat pertama kali menginjakan kaki di rumah itu, Pak Zulkifli langsung menyambut kedatangan kami dengan ramah. Rupanya bukan hanya Bu Kemala, tetapi suaminya itu juga sangat menyukai anak-anak. Aku pun akan berusaha untuk menempatkan diri dan juga menyenangkan si pemilik rumah, karena mereka sudah sangat terlalu baik kepadaku. Singkat cerita, keesokan harinya, pagi-pagi sekali aku belanja ke pasar untuk menyiapkan catering ke pabrik. Lalu tiba-tiba, aku melihat Maura dan juga Pak Samsu yang tampak selingkuhan. "Amanda, apa kemarin malam istriku kembali mendatangimu?" tanya Pak Samsu dengan wajah yang cemas. "Sejak kemarin saya sudah tinggal di rumah Bu Kemala, Pak," sahutku. "Ibu sudah kabur dari kamarnya sejak semalam," ucap dari Maura, adiknya si Murti. Aku pun terkejut mendengar penuturan mereka. Dan untung saja, kemarin Bu Kemala menawariku untuk tinggal di rumahnya. Karena kalau tidak, mungkin saja tadi malam sudah terjadi sesuatu kepadaku. Tapi tiba-tiba, ada Pak Amir dan juga Pak Jajang yang berlari ke arah kami. Pak Samsu, Kedua orang itu tampak ngos-ngosan sambil berusaha menyampaikan sesuatu yang tampaknya terlihat sangat penting. "Kenapa? Ada apa? Kalian mau bicara apa?" tanya Pak Samsu yang mulai panik dan juga penasaran. "Itu Pak Samsu, Bu Dia di sana." Ucapan mereka pun tersengal-sengal karena mereka masih terlihat ngos-ngosan. Dua orang itu pun akhirnya mengajak kami berlari ke sebuah gubuk di kebun yang sudah lama terbengkalai. Dan setelah sesampainya di sana, kami semua pun terkejut saat melihat Bu Dia yang sudah tergantung dan sudah tidak bernyawa di atas gubuk itu. "Ibu!" Maura dan Pak Samsu pun langsung berteriak histeris. Dan aku sendiri benar-benar tak mengerti dengan semua ini. Walaupun selama ini kami sering bersih tegang, tapi melihat kondisinya yang sudah meninggal dalam keadaan mengenaskan, membuat perasaanku terasa disayat-sayat benda yang tajam. Mungkinkah Bu Dia terganggu jiwanya hingga ia nekat bunuh diri? Pertanyaan itu menghantui pikiranku. Beberapa lama kemudian, Pak RT sudah datang bersama dengan para polisi. Lalu mulai menurunkan jenazah wanita parubaya itu. Dan saat jenazah diturunkan, polisi menemukan beberapa bekas penganiayaan di sekitar tubuh Bu Dia. Lalu para polisi pun menduga bahwa Bu Dia bukan gantung diri, melainkan ada seseorang yang telah menganiayanya. Polisi pun segera membawa jenazah Bu Dia untuk segera dilakukan otopsi dan pemeriksaan sidik jari. Tiba-tiba aku pun teringat harus segera ke pasar. Lalu aku pun segera bergegas meninggalkan kerumunan para warga. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian aku pun telah kembali dari pasar. "Kamu kenapa lama banget? Ini sudah jam 8 loh, tapi kamu belum masak. Bukannya seharusnya sebelum jam 8 kamu sudah harus nganter gorengan dan kopi ke pabrik?" tanya dari Bu Kemala. "Maafkan saya, Bu. Tadi saya bersama warga lainnya pergi ke gubuk di kebun yang telah terbengkalai." "Kebunnya si Jamil maksudmu?" tanya dari Bu Kemala. Aku pun mengangguk. "Bu Dia ditemukan sudah gantung diri di sana, Bu." Dan kulihat Bu Kemala tampak terkejut mendengar ucapanku. "Amanda, kamu serius?" Ia pun tampak tak percaya. Dan aku pun segera mengangguk kembali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.